itu kalau melayani eh, urusan gereja ribet-ribet, repot-repot begitu, seolah-olah diarahkan, oh lu melayani Tuhan lo, Oh, iya, iya, lu iya. melayani Tuhan. Padahal sebenarnya Dia itu memperalat ya. dia memperalat. Nah itu gimana tuh? Seperti kalau kita sering di karismatik, oh saya disuruh dapat suara Oh ya, Tuhan. ya, Kamu tuh mesti memberikan sekian juta rupiah, ya. memberikan uang kepada Nah itu, agama. Itu sering kali. Jadi dan jemaatnya itu diperbudak, ya, nurut gitu loh. iya. Ayo, 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 taruh persembahan itu, uang itu di kaki saya gitu. Sampai begitu. Nah Ayo itu, arloji kamu kasih. Ayo ini semua. ya Ayo, itu. itu gimana tuh? Kita nggak percaya tuh namanya itu, walaupun dia kasih label gereja, badan hukum gereja. Aha. Sorry, kita nggak percaya itu namanya gereja. Betul, betul, Itu betul. sekte sesat. Betul. Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam channel Charismatic Reform. Yes. Menyambung episode sebelumnya, itu mengenai pengkultusan. Kali ini kita mau topik berikutnya kali ini adalah perbudakan spiritual, spiritual and slavery. Ya, spiritual and slavery. Ya, itu perbudakan spiritual. Jadi karena ada pengkultusan, jadi ada perbudakan, Iya. begitu ya. Jadi gini, pemirsa, ini gejala yang saya lihat ya, yang dari gereja-gereja karismatik nih. Ini pendeta yang terlalu dikultuskan. Dia itu punya kecenderungan untuk memperbudak jemaatnya. Bagaimana sih caranya memperbudak jemaat? Misalnya gitu ya, Iya. jemaatnya disuruh ini, kasih ini, kasih itu, suruh melayani ini, melayani itu, udah jadi kayak budaknya aja. Iya. Dan jemaatnya dalam tanda petik kayak dibodohin gitu ya. Betul. Dibodohin, jadi begini, seolah-olah nih, itu kalau melayani urusan gereja ribet-ribet, repot-repot begitu, seolah-olah diarahkan, oh lu melayani Tuhan lo, Oh, iya, iya, iya. lu melayani Tuhan. Padahal sebenarnya Dia itu memperalat ya. dia memperalat. Nah itu gimana tuh? Iya, memang kalau kita perhatikan ada keterkaitan ya Iya. antara perbudakan rohani dan pengkultusan Iya. individu ya. Iya. Karena perbudakan itu terjadi karena ada pengkultusan itu sehingga seorang pemimpin, seorang gembala, atau seorang pendeta itu merasa dia sudah dikultuskan, dia bisa berbuat seenaknya aja kepada jemaatnya, perintah-perintah. Contoh, seperti kalau kita sering di karismatik, oh saya disuruh dapat suara Oh Tuhan. iya, iya. Kamu tuh mesti memberikan sekian juta rupiah, memberikan Ya, uang nah kepada itu. agama. Itu sering kali. Jadi dan jemaatnya itu diperbudak, Iya, nurut gitu loh. iya. Nah itu jadi apa namanya? Saya bilang itu nggak sehat ya, Betul. nggak sehat. Rohani jemaatnya pun sebenarnya nggak sehat. Nggak ada yang benar itu mah. Iya, Nggak bertumbuh itu mah. iya. Dan seringkali dia nggak sadar, aktif di gereja dari Senin sampai Minggu. Betul. Jadi itu nggak- iya. ketika dia aktif Senin sampai Minggu ke gereja terus, ada di gereja, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu, mestinya yang benar itu kalau seorang Kristen itu gerejanya itu menurut saya utamanya itu keluarganya dulu. Betul, betul. Bukan gereja Betul. dalam bentuk fisik yang dia harus datang Iya, ke sana. Gerejanya itu rumah tangganya dulu. Jadi kalau ada jemaat yang diperbudak rohaninya dan
pendetanya atau gembalanya bilang, justru kamu bagus melayani di gereja sini, tiap hari kamu ada. Itu keliru menurut Betul, saya. betul. Mestinya pendetanya suruh pulang. Iya. Lu jangan sering-sering Iya. ke gereja. Iya. Kamu punya anak, Iya. punya keluarga. Iya. Itu kamu utamakan. Iya. Betul nggak? Iya, dulu saya ingat tuh kalau pendeta saya dulu saya kan dulu di GKI ya. Itu kalau dia pendetanya kalau lihat ini orang di jemaat tiap hari ke gereja malah dimarahin. Iya, bukan dia seneng ya. Bukan dia seneng, dimarahin. Kemarin lu ngapain tiap hari ke gereja gitu ya. Iya. Tapi sekarang mungkin terbalik tuh. Gembalanya seneng ya. Malah seneng, wah udah ada yang bantuin gue nih tiap hari nih. Iya, berarti anak ini rohani ya. Anak kan rohani, geblek namanya tuh. Iya. Ini kayak begitu, ekses begitu kita mestinya aware ya, Iya, kita betul. sadar. Artinya kita sama-sama belajar. Kita tujuan ini bukan menjatuhkan, tapi Iya, betul. kita learning something ya, Betul. mau belajar. Betul. Gitu. Akibatnya nih, tapi kayak begitu tuh nggak bisa berlangsung lama. Nggak bisa berlangsung lama. Lama-lama nih jemaat kasak kusuk, ngomong. Udah deh, mulai terjadi itu gesekan, lama-lama ngelompok, lama-lama pecah. Iya, bisa, betul. Saya juga ada cerita begini, katanya pendeta nih, oh itu kumpul buat ini renov gereja. Nggak taunya yang direnov rumahnya, gereja direnov asal-asalan. Jemaatnya udah, waduh, nggak bener nih. Akhirnya sebagian besar menghilang. Ya. Nah itu akibatnya kayak begitu tuh. Iya. Ya lama-lama juga mungkin kalau yang bentuknya tidak fisikal, artinya perbudakan rohani, bukannya membuat sesuatu dalam bentuk fisik, mungkin nggak terlalu ketara. Tapi ketika seperti tadi cerita, ngumpulkan uang, tapi untuk perbaikan gedung gereja dan jemaatnya karena diperbudak rohani dengan antusias, mau memberikan hartanya. Iya. Tapi ketika dilihat gerejanya tidak Dibenerin asal-asal aja begitu. Akhirnya dia sadar juga ya. Akhirnya sadar juga. Sekarang udah orang tuh udah pintar, udah nggak mungkin lagi dibodoh-bodohi seperti kayak begitu ya. Tapi ada loh, saya pernah ikut satu kebaktian gitu sampai dikatakan begini, ayo saudara ya, karena perbudakan rohani itu dan dia menganggap pengkultusan itu ada di gembalanya atau di pendetanya, itu dia bilang, oh, ayo taruh persembahan itu, uang itu di kaki saya gitu, sampai begitu. Ayo arloji kamu kasih, ayo ini semua. Ya, itu gimana tuh? Itu gini, tadi kalau ini kan kita kalau kita sambungkan dengan yang episode sebelumnya yang mengenai pengkultusan itu, ya akibat dari pengkultusan pasti ada perbudakan, ya kan? Nah, kalau orang udah diperbudak, nggak sadar, kalau saya bilang nih, makin lama kalau makin ngaco, ini bisa jadi sekte sesat loh. Betul. Bisa jadi sekte sesat nih. Pengikut pendeta yang begini ini bisa jadi sekte sesat sendiri. Dan di Amerika kan udah banyak yang kayak begini-begini kan. Betul. Yang akhirnya dibawa ke Korea juga banyak ya. Sama. Di Korea Selatan tuh banyak juga tuh. Iya, sama. Kayak sekarang yang lagi rame itu. Shincheonji apa itu. Iya. Banyak itu semua adalah akibat dari pengkultusan. Iya. Dan jemaatnya diperbudak. Kalau kita lihat fungsi gereja, sebenarnya adalah pendewasaan rohani. Iya, betul. Pendewasaan. Salah satu fungsi dari gereja adalah pendewasaan rohani. Nah, kalau kayak begini, kita boleh bilang kalau ada yang nggak benar dari sistem pendewasaan begini, ini kalau saya bilang walaupun itu namanya gereja, sorry aja deh. Iya. Kita nggak percaya tuh namanya itu, walaupun dia kasih label gereja, badan hukum gereja. Sorry, kita nggak percaya itu namanya gereja. Betul. Itu sekte sesat. Betul. Ya kan? Iya. Mestinya gereja dengan gembalanya itu, mestinya seperti yang tadi dikatakan ya, itu mestinya mendewasakan jemaat. Iya. Mendewasakan jemaat untuk menyerupai seperti Kristus. Betul nggak? Itu yang di kitab di firman Tuhan yang katakan begitu. Bukan
memperbesar dia punya kerajaan. Iya, bukan juga mengajari sesuatu yang kurang alkitabiah, tapi pendewasaan roh itu penting. Nah, ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada gereja-gereja Tuhan ya, supaya jemaat itu dia dewasakan rohaninya, supaya semakin hari semakin menyerupai Kristus. Apa karakter Kristus? Kita belajar ya dari Galatia, dari Efesus, dan macam-macam ya gitu ya. Gampang kok kalau kita mau lihat gereja ini ada buahnya apa enggak. Ya kan? Pendeta ini melayani di situ ada buahnya apa enggak? Gampang. Berapa pendeta yang dihasilkan oleh pendeta itu? Betul. Iya. Itu buahnya di situ. Salah satu ini ya, Ya barometer kan? Barometernya kan salah satu. Kan dia pertama kan adalah dia menyampaikan Injil. Orang menerima Kristus. Masih bayi rohani kan? Betul. Diajarin dari bayi sampai dewasa. Iya. Akhirnya dia ketemu panggilannya, dia jadi pendeta. Nah, guru agama saya pernah bilang, pendeta harus melahirkan pendeta katanya. Iya, betul. Nah, itu baru pendeta benar. Kalau pendeta cuma menghasilkan orang yang mengkultuskan dirinya, nggak benar. Betul. Tapi mungkin gini, kita perlu klarifikasi juga nih, menurut saya nih. Iya. Predikat atau jabatan pendeta itu jangan dikonotasikan selalu orang yang masuk sekolah Alkitab lalu jadi pendeta. Betul. Itu pendeta itu artinya gini. Menurut saya kita mungkin disejajarkan, diparalelkan dengan pengertian dia pelayan Tuhan. Iya. Artinya dia punya jiwa seperti pendeta yang melayani untuk memenangkan jiwa. Iya. Bukan hanya, kadang menurut saya sekarang kita juga nggak boleh alergi ya. Ada pendeta tapi juga punya usaha gitu ya. Iya. Artinya kadang kita kalau pikiran kita masih kita sebut pikiran kita masih tradisional, kita anggapannya pendeta itu haruslah orang yang full timer di gereja yang ini dan tidak boleh melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin supaya nggak ada kesalahpahaman, pendeta melahirkan pendeta. Iya. Saya setuju itu. Iya. Itu adalah ciri-ciri pendewasaan ya. Betul. Bukan perbudakan. Bukan perbudakan. Bukan perbudakan begitu. Jadi kita himbau nih ya, gereja, ayo supaya berkembang, menyerupai Kristus, menyerupai karakter Kristus. Salah satu yang perlu itu bukannya perbudakan rohani, tapi pendewasaan rohani. Iya. Nah, ini salah satu contoh lagi nih saya angkat lagi nih. Iya. Ini dari salah satu gereja karismatik juga ya. Itu jemaatnya ini salah satu contoh perbudakan. Jemaatnya disuruh invest. Oh iya. Disuruh invest di bukan yang ini nih, yang sekarang yang dulu pernah. Dia nggak tahu robot trading kalau nggak salah. Robot trading. Jadi itu tuh di jemaatnya disuruh invest, kumpul-kumpul suruh invest katanya. Jadikan semua bangsa sultanku katanya. Oh. Itu tuh. Oh ya? Ada begitu. Ayatnya dibilang jadikan seluruh bangsa sultanku katanya. Wow. Jadi suruh invest katanya, lu bakal kaya, lu bakal sukses. Wah, tapi nggak berhubungan sekarang yang lagi hit. Bukan yang lagi hot ya, bukan. Kita klarifikasi supaya kita jangan dianggap suka tapi menyinggung-nyinggung orang lain. Kayaknya sih masih satu sinode. Iya. Oh iya itu. Iya. Itu nafsir Alkitab keluar dari jalurnya itu ya. Jadikan segala bangsa sultanku. Mengada-ada sekali. Itu saya kritik abis tuh ya. Lu kalau denger omongan gua sekarang nih, lu tobat lu pendeta. Iya, masa sampai beraninya mengatakan jadikan segala bangsa sultanku. Wah, itu udah. Wah, nggak bener tuh. Iya. Nggak bener. Betul sekali. Jadi yang mungkin yang sekarang yang lagi hot kita nggak usah bahas deh ya. Jadi untuk kali ini saya rasa cukup sekian. Jadi kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya yang lebih hot gitu ya. Iya. Gitu ya. Siap. Oke. Jadi kali ini sampai sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.